Billiard. I got so much more. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pembelajaran inquiry. Nah, teman-teman tahukah kalian apa yang dimaksud dengan model pembelajaran inquiry? Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah merupakan pembelajaran berbasis aktivitas yang pertama kali hadir di Indonesia. Model pembelajaran ini mengajak para peserta didik untuk selalu beraktivitas secara maksimal. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, inquiry berasal dari kata inquiry dan to inquire yang merupakan kata dalam bahasa Inggris, teman-teman. Kata inquiry dan to inquiry memiliki arti yang sama, yaitu ikut serta atau melibatkan dalam mengajukan pertanyaan secara informasi dan melakukan penyelidikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang telah diajukan, teman-teman. Pertanyaan ilmiah sendiri merupakan pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Namun, dalam mode pembelajaran inquiry menurut Piaget mengartikan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian yang lebih luas, yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain serta membandingkan apa yang telah ditemukan orang lain. Nah, berdasarkan definisi tadi yang telah saya jelaskan, teman-teman, maka pengertian model pembelajaran inquiry adalah dapat disimpulkan model pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran suatu proses belajar yang ditempuh untuk mendapatkan informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan di mana siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, apa sih tujuan model pembelajaran inquiry? Nah, tujuan model pembelajaran inquiry ini adalah untuk membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa yang mereka ingin tahu, teman-teman. Tujuan model pembelajaran inquiry dalam mengembangkan kemampuan intelektual juga merupakan bagian dari proses. Oleh sebab itu, dalam implementasi model pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pembelajaran tapi juga dituntut bagaimana mereka dapat mengembangkan potensi yang telah dimilikinya. Apa sih ciri-ciri model pembelajaran inquiry ini? Nah, adapun ciri-ciri model pembelajaran inquiry ini, yang pertama, inquiry lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Artinya, pendekatan inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajarnya. Yang kedua itu seluruh aktivitas siswa difokuskan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang telah dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan juga sikap percaya diri. Maksudnya ini dalam mode pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar tapi juga baik secara fasilitator dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, melalui penggunaan model pembelajaran inquiry ini, kemampuan intelektual yang bagian dari proses mental siswa harus dapat berkembang dalam mengembangkan berpikir secara positif, logis dan juga berpikir secara kritis para peserta didik. Sebab siswa itu tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran saja, tetapi juga harus menggunakan potensi yang mereka miliki selama proses
pembelajaran. Begitulah teman-teman. Apa saja sih jenis-jenis model pembelajaran inquiry ini? Nah, inquiry memiliki macam-macam model pembelajaran. Terdapat dalam beberapa macam model pembelajaran yang telah dilakukan, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama itu inquiry terbimbing. Nah, inquiry terbimbing ini model pembelajaran inquiry di mana proses belajar guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan dengan memberi sebuah dan mengarahkan pada sebuah diskusi aktif dalam menentukan permasalahan di tahap-tahap pemecahannya, teman-teman. Inquiry terbimbing ini cocok juga digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan inquiry. Dengan inquiry ini, siswa lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep pembelajaran teman-teman. Pada jenis inquiry ini siswa akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan, teman-teman. Terus lanjut, baik maupun juga individual. Tujuannya agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan mandiri. Pada dasarnya, selama proses belajar berlangsung, siswa akan memperoleh pedoman ataupun petunjuk sesuai dengan yang dibutuhkan si siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut. Kemudian di tahap awal, guru akan banyak memberikan bimbingan dan juga mengurangi intensitas bimbingan tersebut pada tahap-tahap berikutnya seperti itu, sehingga siswa mampu melakukan proses inquiry ini secara mandiri berupa pertanyaan-pertanyaan diskusi gitu. Terus yang kedua, inquiry bebas. Nah, model pembelajaran inquiry bebas ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman dengan belajar inquiry, di mana selama proses ini pendidik ataupun guru akan sangat sedikit memberikan bimbingan atau bahkan tidak ada arahan sama sekali. Salah satu keuntungan belajar dalam model ini adalah dengan adanya kemungkinan siswa dalam memecahkan suatu masalah atau open-ended dan mempunyai alternatif pemecah masalah lebih dari satu cara, karena tergantung bagaimana cara mereka mengkonstruksikan jawaban sendiri, teman-teman. Sehingga akan ada kemungkinan siswa menemukan cara dan solusi yang baru atau bahkan pun belum pernah ditemukan oleh orang lain dari masalah yang telah diselidiki tersebut. Nah, yang di dalam jenis inquiry ini, guru membatasi adanya bimbingan supaya siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri dengan harapan para siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya. Akan tetapi apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka bimbingan dapat diberikan secara tidak langsung dengan memberikan sebuah contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi ataupun melalui diskusi siswa dengan kelompok lain. Nah,